Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Dewi Agustin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perilaku konsumen. Lebih tepatnya judulnya di sini adalah Introduction of Consumer Behavior. Jadi, di sini kita akan sekilas membahas mengenai apa itu perilaku konsumen dan sebenarnya perbedaan dengan video sebelumnya apa ya gitu. Nah, kalau kali ini kita ada di section Consumer Behavior Talks chapter 001. Nah, jadi ada beberapa yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini. Yang pertama terkait dengan apa itu perilaku konsumen, yang kedua terkait dengan marketing konsep. Ini hampir sama ya dengan video sebelumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan SPP, namun dalam konteks tentunya behavioral, consumer behavioral. Oke, jadi apa itu perilaku konsumen? Nah, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya bahwa pemasar itu biasanya mereka bertugas untuk mencari tahu, mengidentifikasi, kemudian setelah mengidentifikasi dari apa yang dimau sama konsumen, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen, mereka biasanya akan mencoba untuk melakukan proses kepuasan itu terhadap konsumen sendiri. Jadi itulah biasanya tugas pemasar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, lalu ketika kita sebagai pemasar memiliki PR bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen, tentunya kita harus juga paham mengenai konsumen kita sendiri. Nah, di dalam bahasan kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai perilaku-perilaku konsumen tersebut. Sehingga ketika kita sebagai pemasar, kita dapat mampu memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana konsumen kita sebenarnya. Sehingga target pasar yang kita tentukan nantinya tentunya akan lebih tepat sasaran dan produk yang kita berikan juga sesuai dengan apa yang dimau oleh mereka. Nah, sebelumnya, jadi apa itu perilaku konsumen? Saya mengambil dalam salah satu contoh buku Shipman, dia mendefinisikan apa itu perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen merupakan studi yang menjelaskan mengenai bagaimana seorang konsumen itu melakukan pencarian, termasuk pencarian informasi terkait dengan produk yang akan mereka gunakan. Kemudian bagaimana si konsumen itu mengevaluasi terkait dengan pilihan-pilihan yang ada di depan mereka. Kemudian bagaimana proses pembelian itu sendiri dilakukan, dan bagaimana ketika konsumen melakukan konsumsi terhadap produk tersebut, lalu sampai dengan bagaimana konsumen selesai atau pasca mengkonsumsi sebuah produk entah barang maupun jasa. Nah, konteks dalam perilaku konsumen itu adalah sedetail itu ya teman-teman. Jadi bagaimana dari konsumen itu, kita akan perhatikan bagaimana konsumen memperoleh informasi sampai betul-betul mereka selesai menggunakan produk kita gitu. Nah, berbicara mengenai perilaku konsumen, sebenarnya kita akan ingat tentang tadi PR pemasar adalah bagaimana membuat konsumen itu merasa puas terhadap produk kita. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari salah satu contoh di sini, ada sebuah mobil mewah. Mobil ini menjelaskan bahwa dalam tagline-nya yang terakhir, there is no substitute dalam mobil ini. Jadi dia bercerita tentang bagaimana se-worth it itu mobil ini walaupun mahal itu tetap terbeli gitu. Nah, pada intinya sebenarnya kalau kita membahas tentang sebuah mobil, sebenarnya kebutuhan mereka apa sih para pengguna mobil? Sebenarnya ya transportasi itu adalah kebutuhan mereka ya. Tapi keinginan, kemudian kemampuan finansial seseorang, kemudian pengetahuan seseorang terkait dengan mobil itu sendiri, itu tentu akan menentukan dia akan membeli merek yang mana. Nah, kita tentunya sebagai pemasar harus mampu mengetahui pola-pola mereka, perilaku mereka. Apakah betul mereka hanya
cukup menutupi dari kebutuhan mereka terkait dengan mereka punya keterbatasan finansial, mereka memang tipe atau karakter yang tidak suka membeli sesuatu yang berlebih secara fungsinya gitu. Atau justru memang target kita atau calon konsumen kita memang orang-orang yang memang mereka suka akan hal-hal yang dari psikologinya, mungkin mereka suka akan gaya-gaya yang mewah gitu. Jadi apapun jenis produk yang dikonsumsi orang tersebut akhirnya juga akan menentukan. Nah, termasuk salah satu jenis mobil ini, si Porsche ini membuat mobil di mana memang mereka ada cukup pricey ya, cukup tinggi harganya, namun memang ya pasar mereka sesuai demikian gitu. Oleh karena itu, bagaimana mereka membuat iklan, akhirnya bagaimana mereka membuat penawaran-penawaran, memberikan apa yang disediakan di dalam produk mobil tersebut, itu memang ditargetkan oleh kepada orang-orang yang memang dengan kategori tertentu atau kategori khusus. Nah, oleh karena itu, kenapa sih perilaku konsumen itu sangat perlu kita pelajari, ya agar kita lebih paham lagi bagaimana perilaku konsumen kita, sehingga tadi kita bisa betul-betul memberikan tembakan yang tepat, bagaimana memuaskan mereka. Gitu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi terkait dengan prinsip dari pemasaran. Prinsip pemasaran itu apa sih? Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa prinsip pemasaran adalah tentang bagaimana sebenarnya seseorang memuaskan konsumennya gitu ya, tentunya dalam konteks yang masih bisa membuat profitable sebuah perusahaan. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai bagaimana memuaskan pelanggan tadi, kita harus mengetahui apa sih yang dimau oleh para pelanggan atau konsumen kita gitu. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi pemasaran sebenarnya. Ketika kita ada pada di zaman tertentu, maka kepuasan oleh para konsumennya juga akan menentukan. Contohnya misalnya ketika waktu adanya evolusi produk konsep. Dalam produk konsep itu kan pemasaran itu konsepnya adalah bagaimana membuat produk yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dari si konsumen. Jadi waktu itu pernah dibahas di video sebelumnya ya, bahwa konsumen itu sangat banyak demand-nya, sangat banyak kemauan untuk produknya, tapi dikala itu memang sangat terbatas untuk produktivitasnya. Nah, sehingga peran pemasar saat itu adalah bagaimana hanya membuat sebuah produk yang sebanyak-banyaknya untuk menutup dari permintaan yang ada. Lalu bergerak menuju selling konsep, di mana produk sudah mulai banyak, lalu pemasar sudah mulai bergerak bagaimana caranya menghabiskan ini produk, tanpa belum memperhatikan apa sih yang dimau oleh konsumen. Nah, mulai di relationship konsep ini, di mana konsep-konsep pemasar itu mulai lebih melihat bukan bercermin terhadap dirinya sendiri atau produk yang mereka miliki, tapi mereka mencoba melihat untuk di luar sana sebenarnya para konsumen itu kebutuhannya apa gitu. Nah, ini adalah salah satu gambaran produk yang mana untuk saat ini memang sangat bisa kita temukan ya di banyak produk di mana kita bisa customize sesuatu. Nah, zaman dulu kan kalau kita membeli sepatu ya sepatu itu akan diproduksi secara massal ya, secara banyak gitu produksinya dan belum terpikirkan kalau itu tuh bisa customize. Tapi sekarang semuanya bukan hanya makanan minuman, tapi sepatu ini juga bisa customize kita pesannya. Jadi sesuai dengan konsep pemasaran tadi bahwa bagaimana kita memuaskan konsumen, ya kita harus tahu konsumen itu maunya apa. Nah, oleh karena itu kita harus paham perilaku-perilaku konsumen yang akan kita targetkan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu setelah ini kita perlu sekali mengetahui tentang segmentasi, targeting, dan juga positioning dari calon konsumen kita. Kenapa? Karena dengan kita paham segmen kita paham target market kita paham posisi produk kita di mata mereka, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan satisfying consumer. Jadi kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kepuasan mereka.
gitu. Nah, dan satu hal yang kita harus sadari bahwa konsumen itu pasti berbeda-beda kemauannya kan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengkategorikan dia segmennya apa, dia targetnya siapa, kemudian terkait dengan posisi produk kita di mata mereka seperti apa. Nah, itulah pentingnya dari belajar STP dalam consumer behavior. Lalu sebagai review saja, apa sih STP itu? Nah, STP itu segmenting terkait dengan bagaimana kita bisa membagi pasar ke dalam karakter-karakter tertentu. Misalnya kita bagi pasar, misalnya kita pasar Jakarta, kita bagi misalnya ke dalam pengelompokan generasi. Jadi ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, kita segmenkan, kita kelompok-kelompokkan, atau mungkin kita memang mau mengelompokkan berdasarkan income mereka. Jadi kita nanti akan tahu pengeluaran sebesar A, pengeluaran sebesar B, pengeluaran sebesar C, misalnya gitu. Tentunya itu akan mempengaruhi proses keputusan pembelian mereka di masing-masing segmen tadi. Itulah segmenting. Lalu, apa itu targeting? Targeting adalah memilih dari proses segmen tadi, yang mana perusahaan akan melihat konsumennya lebih dalam, siapakah yang nantinya akan diberikan penawaran. Nah, misalnya kayak tadi, ketika kita sudah memiliki segmentasi misalnya berdasarkan generasi. Nah, berdasarkan generasi, maka segmen-segmen yang akan kita peroleh itu misalnya segmen baby boomer, segmen Y, segmen Z, segmen milenial, generasi alpha sekarang gitu. Nah, lalu dengan berbagai segmen yang sudah kita peroleh tadi, kita mau targetin yang mana? Apakah kita mau mengambil semua dari segmen, atau apakah kita hanya mengambil misalnya dari segmen income yang middle up dengan kategori generasi yang generasi Z gitu. Nah, target ini cenderung bagaimana proses pemasar itu memilih segmen-segmen tadi untuk nantinya yang akan ditawarkan produk kita gitu. Nah, sedangkan kalau positioning di sini ditempatkan ketika perusahaan akan membuat image, akan membuat identifikasi dari si barang itu di mata konsumen seperti apa. Tentunya teman-teman di sini bahwa adanya segmenting, targeting, dan positioning ini adalah sangat bisa nantinya diimplementasikan melalui marketing mix atau bauran pemasaran.